Raja Iblis, penguasa dunia bawah. Dahulu kala, sebelum dunia mengenal cahaya dan doa, ketika bumi masih dibalut kabut kegelapan abadi, terdapat sebuah kerajaan yang tidak terlihat oleh mata manusia, kerajaan neraka bawah tanah, dikenal sebagai Naragasta. Di tahta tertinggi Naragasta duduk makhluk tertua dan paling ditakuti oleh segala bangsa Raja Iblis, bernama Azamorth, pemilik 7 tanduk neraka dan sayap api hitam. Dia bukan setan biasa, bukan pula iblis penggoda, seperti dalam dongeng-dongeng manusia. Azamorth adalah entitas purba, tercipta dari kegelapan pertama sebelum dunia dan langit terbentuk. Kutukan sang malaikat jatuh konon. Azamorth dulunya adalah malaikat penjaga waktu. Ia memiliki nama mulia, Azrael, si penjaga gerbang antara hidup dan mati. Namun ia jatuh karena kesombongannya menolak perintah untuk tunduk kepada makhluk bernama manusia. Ia marah karena manusia, makhluk yang lemah dan fana, diberi kehendak bebas, sementara ia hanya bisa menyaksikan waktu berjalan tanpa bisa ikut campur. Akibat pembangkangannya, ia dilempar dari langit ketujuh dan jatuh selama 1000 tahun ke kedalaman yang tak bernama. Ketika tubuhnya menyentuh dasar dunia bawah, sayap-sayapnya terbakar, wajahnya terbelah, dan namanya berubah menjadi Azamorth, raja dari kebencian abadi. Perjanjian darah Azamorth tidak tinggal diam. Ia mengangkat pasukan iblis, membentuk 7 lapisan neraka, dan mulai memengaruhi manusia lewat mimpi, hasrat, dan amarah. Ia menciptakan perjanjian darah, di mana manusia bisa mendapatkan kekuatan, kekayaan, atau keabadian, asal bersedia memberikan jiwanya sebagai ganti. Raja-raja haus kuasa, penyihir, dan pemimpin sekte gelap dari zaman ke zaman pernah bersujud padanya. Tapi siapapun yang melanggar janjinya padanya akan dihukum dengan kutukan abadi jiwanya, akan terperangkap dalam cermin hitam yang disebut Ardzakir, di mana mereka akan disiksa oleh pantulan dosa mereka sendiri selama-lamanya. Ramalan bangkitnya kembali. Kitab terlarang kuno yang hanya diketahui oleh para penjaga pengetahuan tersembunyi menyebutkan satu hal yang paling ditakuti. Di saat dunia tenggelam dalam kekacauan dan manusia melupakan doa, Azamorth akan bangkit kembali dengan tubuh dari daging manusia. Dikatakan bahwa ia akan merasuk ke dalam tubuh manusia terpilih, seorang anak yang lahir di malam gerhana darah, dengan tangisan tanpa suara dan mata yang memantulkan api meski tak ada cahaya. Anak itu disebut wadah kegelapan. Kini, para penjaga dunia atas terus berjaga, karena tanda-tanda bangkitnya Raja Iblis mulai terlihat. Perang, kekacauan, hilangnya empati, dan manusia yang semakin lupa cara berdoa. Pertanyaannya sekarang, apakah Azamorth sudah bangkit? Ataukah dia masih menunggu, tersenyum dalam bayangan, menanti dunia membuka gerbang kegelapan untuknya sekali lagi? Jangan lupa tulis di komen.